pagi. Kali ini saya akan merekam hal yang dilakukan oleh saya pagi ini, yang berangkat dari Bekasi menuju Medan Merdeka Barat ke kantor saya menggunakan mobil, tapi platnya sekarang plat genap, dan kebetulan tanggalnya sekarang tanggal genap juga. Jadi tanggal 26 Oktober ya 2022. Tadi saya habis nganterin anak saya ke sekolah, berangkat dari rumah tuh jam 6 kurang seperempat, lalu nyampe sekolah itu pas jam 6. Sekarang jam 6.16 ya, 6.16. Saya akan 6.18. Saya akan masuk ke tol Becakayu, karena kebetulan sekolah saya itu dekat dengan tol Becakayu. Jadi saya memutuskan untuk masuk tol Becakayu. Dan saya tidak pakai GPS ya teman-teman, saya berdasarkan intuisi aja. Karena tidak ada ganjil genap, jadi bebas saja jalannya. Jadi saya sedikit paham mengenai Jakarta, tahu jalan-jalan di Jakarta yang kalau nggak ke jalan genap, jalan itu lebih cepat. Jadi ini saya rutenya akan masuk Becakayu, terus di Kampung Melayu situ saya akan masuk hutan kayu. Saya itu masuk ke daerah Senen ya, Senen situ, tapi lewat jalan Salemba situ ya. Jadi naik ke flyover Salemba, keluar ke Jalan Keramat Raya, lalu masuk ke Patung Tani situ, lalu Medan Merdeka Barat ya situ. Jadi jalurnya jalur situ ya. Kita lihat apakah macet hari ini tanggal 26 Oktober 2002, dan suasana tuh hujan dari semalam sudah hujan. Saya rumah di Bekasi, di daerah Rawalumbu situ. Biasanya kalau menggunakan public transportasi kayak bis itu dari Bekasi, itu kalau berangkat 10 menit itu nyampe jam 7 ya. Jam 7 itu sudah nyampe. Nah ini kita coba pakai mobil pribadi, jalurnya pakai jalur Becakayu ya. Kalau public transportasi biasanya dia pakai jalurnya tol dalam kota ya, tol dalam kota. Memang kalau dalam kota biasanya lebih cepat, cuman karena ini kebetulan saya habis nganterin anak, jadi mau nggak mau saya masuk Becakayu yang lebih tepat, lebih dekat ya. Nah ini menggunakan kamera dual video dari Xiaomi 11T Pro 5G ya. Ini saya juga nyoba nih, baru pertama kali. Ntar kita lihat hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa komen juga ya terkait kualitas dual video dari handphone Xiaomi 11T Pro 5G. Nah ini kita sudah masuk ke Becakayu. Tol Becakayu sekarang yang arah ke Bekasi dari Kampung Melayu itu sudah jadi ya, bukan Kampung Melayu, dari ya Kampung Melayu ya. Itu sudah jadi, dan menurut saya sudah cukup panjang sekarang ya, meskipun memang turunnya masih di sekitar Galaxy situ ya, belum nyampe ke Bekasinya, karena dari situ belum jadi semua. Nah, Becakayu ini termasuk salah satu jalan layang ya, jalan tol layang yang di atas maksud saya, yang memang dia jalurnya ada 3 jalur. Menurut saya ini sangat lebar ya, luas ya, dibandingkan dengan tol yang MBZ. Kalau kemudian Priuk juga kan dia masih 1 jalur, FC 2 jalur ya. Ini menurut saya sudah 3 jalur. Jadi pagi-pagi ini memang biasanya teman-teman yang menggunakan mobil pribadi menggunakan jalur Becakayu ini kecepatannya cukup tinggi ya, karena memang dia mencari kecepatan di sini. Meskipun saya nggak tahu alat pelacak
kesehatan atau trap speed ya, kamera speed. Speednya di mana saya juga nggak paham. Saya karena di mobil tua, jadi saya hanya 80 saja. 80. Dan jalannya pun memang kalau saya nggak tahu ini jalan ini misalkan ini agak sedikit rusak ya. Agak kurang mulus gitu jalannya, masih mulus. Dan dia masih seperti banyak genangan air ya. Genangan air, padahal menurut saya kita jalan tol itu ya harus sempurna, tidak ada genangan air dan ya sama sekali jangan sampai ada lubang-lubang ya, karena kita kan bayar. Itu mungkin pekerjaan rumah buat teman-teman di jasa warga ya. Oke, ini situasi jalan tol Becakayu. Kita bisa melihat Jakarta dari jauh ya, gedung-gedungnya. Kalau melihat dari sini kelihatan banget Jakarta itu ya. Jalannya licin banget. Ini karena habis hujan, semalam hujan, sampai sekarang pun ini masih hujan ya, gerimis gitu. Jadi misalkan kalau di jalan tol ya, jangan terlalu kencang ya, karena ini licin. Nah ini masih teman-teman bisa lihat jalannya yang sebelah kan ini rusak kan, ini mungkin akan diperbaiki ya, diperbaiki ini, karena rusaknya menurut saya cukup parah sih. Apakah biasanya faktor utama rusaknya itu karena digerogoti oleh hujan ya, hujan ada genangan dia habis ya. Nah, makanya sirkulasi airnya memang aliran airnya harus bagus banget kalau di jalan tol, jadi jangan sampai ada genangan. Nah, kalau genangan kecepatan tinggi itu sangat berbahaya. Jadi saya tetap menggunakan jalur tengah karena kecepatan saya 80, mobil saya juga kencang, bannya juga ban lama ya, dia licin. Ini kecepatan 80. Mudah-mudahan saya bisa nyampe ke kantor sebelum jam 7.30 ya, karena masuk kantor jam 7.30 kalau terlambat. Nah, karena ini ya, karena kasih warning. Oke, teman-teman bisa lihat, nah ini sudah mulai bagus jalannya ya, yang tadi kan sudah mulai rusak ya, perbaiki. Jadi bagi teman-teman yang mungkin jarang ke Jakarta, sekarang ada jalur alternatif jalan tol baru dari Bekasi menuju Jakarta Timur ya, namanya Jalan Becakayu. Bekasi Kampung Melayu ya. Meskipun memang bagi teman-teman yang di Bekasi naiknya itu masih di depan perumahan Grand Galaxy situ ya, masih di depan Grand Galaxy, karena dia belum nyampe ke Bekasinya. Kalau udah nyampe itu nanti kita bisa naiknya di depan Giant ya, di depan Mall Giant gitu. Nah ini kecepatannya pada tinggi teman-teman, ini berbahaya sebenarnya. Kalau jauh-jauh kayak gini mereka, kalau saya ini 80 berarti mereka di sekitar 100-120. Nah ini bagi yang mau keluar Halim itu ke kiri ya. Jadi ini alternatif jalan kalau seandainya teman-teman mau ke Pondokgede, mau ke Halim, kalau lewat jalur dalam kota, tol dalam kota ya, itu macet. Nah ini Becakayu ini menjadi alternatif, khususnya bagi teman-teman yang ada di daerah Bekasi ya. Nah ntar kita akan keluar Kampung Melayu ya, Jatinegara Kampung Melayu, Sablangka.
informasi juga untuk jalur dari Kampung Melayu ke Jatinegara ya, Jatinegara Kampung Melayu ke arah Bekasi juga sudah dibuka ya, dan jalannya cukup lumayan ya, membantu kita. Karena kemarin kalau kita mau pakai becak kayu dari arah Jakarta itu naiknya di Jalan Kalimalang dan lumayan agak crowded ya, karena kita masuk jalur Kalimalangnya aja udah susah. Nah, dengan dibukanya gerbang Jatinegara Kampung Melayu itu cukup membantu memangkas waktu ya, yang biasanya di situ 15 sampai 20 menit lah dari mulai Kampung Melayu Jatinegara ke arah Kalimalang itu. Nah, dengan adanya dibukanya gerbang baru itu, maka itu bisa memangkas waktu ya, hanya 5 menit saja dari masuk gerbang Jatinegara Kampung Melayu sampai masuk tol ini ya, becak kayu ini. Nah, ini sudah mulai keluar dari Jatinegara Kampung Melayu. Ini harga tolnya 14.000 ya teman-teman, 14.000 rupiah. Jatinegara Kampung Melayu Kasabangka 500 meter. Jadi teman-teman yang akan ke bandara Pulau Gadung, Tanjung Priuk itu Ancol, ini bisa ke arah kanan ya. Jadi ini jadi alternatif juga kalau teman-teman mau mengejar pesawat ke Bandara Soekarno-Hatta, ini bisa jadi jalan alternatif selain ke tol dalam kota ya. Ini Tanjung Priuk, Pulau Gadung, Ancol, rencananya Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi dengan dibangunnya banyak jalan tol oleh Pak Jokowi ini memang membantu memudahkan kita semua warga Jabodetabek khususnya, waktunya jadi lebih efisien dan efektif. Memang kalau kota metropolitan harus seperti ini ya, di samping publik transportasinya yang bagus, jalan tolnya pun harus banyak. Karena salah satu alternatif publik transportasi yang bisa masuk jalan tol kan itu ada bus ya. Nah, bus itu juga akan memudahkan. Apalagi kalau memang jalan tol ini dikombin dengan kereta api ya, seperti di negara di Seoul itu di tengah-tengahnya ada jalur KRL-nya atau kereta api. Jadi samping jalan tol itu ada kereta apinya ya. Itu menurut saya sih alternatif yang cukup bagus. Jadi dibikin paket infrastruktur antara jalan tol dengan kereta api. Nah, ini kita sudah mulai masuk Jatinegara Kampung Melayu ya, jalannya. Saya akan mengambil arah ke Tanjung. Karena gelap kita nyalakan lampunya. Nah, pastikan teman-teman kendara di Jakarta hati-hati dengan pengendara lainnya, hati-hati dengan motor ya. Karena terkadang yang kayak ini selalu di tengah, saya juga harus di pinggir. Nah, dia di pinggir tapi dia tetap di tengah. Ini yang menurut saya bahaya juga. Yang lebih bahaya lagi, banyak sekali teman-teman pengendara motor yang memang lupa mungkin ya, ketika dia menyalakan lighting ke kiri, kalau dia beloknya ke kanan gitu. Itu juga sedikit membahayakan ya. Kita lihat kemacetan di pagi ini tanggal 26 Oktober. Busway karena memang dilarang melanggar, jadi kita sabar saja ya. Ini lurus. Nah, itu contoh yang teman-teman lihat
itu tidak benar, salah ya, karena ini untuk public transportasi, bukan untuk kita. Jadi ya memang tingkat kesadaran public officer juga masih cukup rendah di kita ya. Seperti yang melihat itu ya, saya itu tidak tepat. Yang harusnya dia ngasih contoh kita, apalagi mobilnya platnya plat dinas ya. Jadi memang yang harus ditanamkan oleh perpimpinan kita ke kita itu ya bagaimana meningkatkan budaya rasa malu, meningkatkan budaya integritas, bahwa hal yang dilakukan oleh teman-teman itu salah gitu. Kalau yang salah itu ya jangan diteruskan. Hal kecil sebenarnya, mungkin dia nganggap ini sepele saja, tapi kalau satu saja sudah mau, apalagi yang lain gitu. Yang kecil-kecil dan lain, saya yakin yang besar juga dia akan coba gitu. Itu yang menurut saya bahaya. Budaya melanggar lalu lintas juga menjadi salah satu penentu apakah integritas masyarakatnya sudah bagus atau tidak ya. Oke, ini jadi malah kayak podcast saya nih. Udah mau nge-review jalannya. Gak apa-apa ya teman-teman, sambil mendengarkan saya speech gitu ya, speech sendiri. Oke, ini kita di bawah tol layangnya Tanjung Priok ini ya teman-teman, makanya agak sedikit gelap, lampunya sudah dimatikan. Biasanya sih kalau malam lampunya menyala, ini karena mungkin sudah terang jadi biasanya dibikin auto tune off gitu ya. Oke, ini kita harus hati benar. Di kiri banyak motor, di kanan banyak mobil, lalu pada saat itu ada Transjakarta juga. Dan ya saat berkendara pastikan kita tertib, mentaati peraturan lalu lintas, membaca doa bismillah gitu ya. Jangan kencang-kencang, karena batas kecepatan di dalam kota itu sebenarnya 60 ya, 60 km. Jadi kalau ada orang yang di dalam kota kecepatan sampai di atas 80, dia sudah melanggar sebenarnya ya. Jadi speed trap itu atau kamera pengamatan kecepatan itu bukan hanya di tol saja sebenarnya, malah di dalam kota seperti ini yang menurut saya juga perlu ya. Karena konsepnya kalau kecelakaan di sini itu fatal ya, nabrak banyak orang. Pokoknya kalau ada kejadian bus tronton nabrak itu korbannya cukup banyak, karena memang. Nah ini teman-teman, ini perempatan Hutan Kayu ya. Saya akan lewat Hutan Kayu, tidak lewat arah jalan Pramuka ya. Jadi saya potong ke Hutan Kayu, baru nanti ke pasar Pramuka, pasar obat Pramuka dan pasar burung Pramuka. Karena biasanya kalau lewat sana itu lampu merahnya lama ya, yang dekat Pramuka itu lampu merahnya lama. Terus kalau kita ngambil yang ke kiri itu kita nggak bisa masuk lagi ke jalur cepat. Jadi ujung-ujungnya sama seperti kalau kita lewat Hutan Kayu. Nah, ini yang jalur hijau ini sebenarnya untuk sepeda ya. Pak Anies bikin untuk sepeda ya. Cuman ya mungkin jarang sekali kita yang melihat teman-teman bekerja memakai sepeda ya. Jarang. Jadi kalau di Belanda oke lah ya. Kalau di kita ini kayaknya karena trofis ya. Jadi kalau kita pakai sepeda untuk bekerja itu keringetan, terus harus mandi lagi. Berbeda dengan di Eropa kayak di Den Haag. Saya pernah di Den Haag selama 2 bulan di sana. Memang mereka sepeda itu menjadi transportasi utama ya. Nah ini Hutan Kayu yang arah ke sana malah macet. Jadi di Den Haag itu hampir mungkin 75% masyarakatnya memakai sepeda sebagai salah satu sarana transportasi. Dan itu dia disinkronkan dengan
publik transportasinya. Jadi di bis, di kereta itu disiapkan tempat khusus sepeda. Kalau kita begitupun di stasiun ya, stasiun itu parkiran yang paling banyak ya parkir sepeda. Saya pernah melihat di stasiun di Hague Station itu, Central Station, itu malah parkir mobil itu menurut saya nggak melihat saya, malah yang banyak itu parkir sepeda, karena semua masyarakatnya pakai sepeda di sana. Malah Ketua Mahkamah Agung Belanda, hakim ya di sana itu kantornya pakai sepeda juga. Jadi menurut saya itu memang budayanya beda dengan kita ya. Kalau toh mau membiasakan kita masyarakat memakai sepeda ya contohin dulu sama pejabatnya gitu ya. Kalau Anda bikin regulasi kita nyuruh pakai sepeda, Anda juga pakai sepeda dong. Itu ya, jangan bikin jalan tapi tidak ngasih contoh. Nah, ini contoh kayak gini yang bahaya ya. Dia sudah ke kiri, kemudian mobil masuk. Nah, kita harus bersabar. Jakarta memang cukup crowded ya teman-teman, tapi kalau kita sabar sebenarnya fine-fine aja sih ya. Kalau saya takut, maksud saya jangan takut berkendara di Jakarta ya. Insya Allah lah, aman-aman saja. Oke, ini masih hutan kayu. Dulu saya sempat tinggal di sini, jadi sedikit tahu lah daerah hutan kayu daerah sini. Gerimis ya teman-teman, kondisi jalan Jakarta dari mulai malam gerimis, hujan besar malah kalau di Bekasi malamnya tadi. Mudah-mudahan ini tidak banjir di daerah Kramat ya. Kayu ini makin ramai, makin banyak toko-toko. Dan kayu ini termasuk area yang banyak kos-kosan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari kos-kosan yang tidak terlalu mahal di daerah Jakarta, coba di daerah ini Hutan Kayu ya. Ada jalan Mangga, jalan-jalan itu jalan-jalan buah semua. Di situ banyak kos-kosan dan juga banyak rumah-rumah bedeng gitu ya. Terus saya sempat ngekos di situ sebulan tuh 250.000 ya. 10.000 sudah ada kasur kapuk gitu, terus sama lemari bulan ya. Kalau yang pingin ada bagus lagi 3,5, bagus lagi 500, beda-beda. Yang toilet dalam kalau nggak salah 600 atau 700 gitu. Atau sekarang itu 2004 ya, 2004 2005 saat saya 2003 ya, saat saya pertama masuk Jakarta, kerja di Jakarta. Sekarang sebenarnya sudah mahal ya. Nah ini yang sebelah kanan ini jalur cepat. Jalur cepat. Nah kita pakai jalur lambat karena dari hutan kayu. Memang kalau jalur lambat ini kelemahannya dia ada rel kereta api. Jadi itu sedikit bukan menghambat ya, menyebabkan pelambatan gitu ya. Apalagi kalau ada keretanya datang itu bisa 2 kali, bisa nunggu sekitar 10 menitan di sini berhenti. Kalau jalur cepat yang tadi itu di Jalan Pramuka, ya memang masuknya harus dari arah tadi, yang dari arah setelah tol itu nunggu sampai lampu merahnya itu yang agak lama. Ini alternatif ya. Ini saya tidak menggunakan GPS karena saya sudah tahu jalurnya. Dan kebetulan ini mobilnya mobil genap. Mobil bergenap, dan hari ini hari tanggal genap ya, tanggal 26. Tanggal 26 Oktober, benar nggak tanggal 26? Ini salah. Ya, tanggal 26 hari ini. 26 Oktober 2022. Plat nomor saya ujungnya kosong, jadi genap ya. Kosong itu genap ya teman-teman. Jangan dikatakan kosong itu netral, karena di belakangnya plat nomor saya itu 3. Kalau kosong dihilangkan jadi ganjil, padahal kosong itu genap.
Aduh, nah ini jalur kereta apinya. Nah di sebelah kiri pasar Pramuka, pasar burung Pramuka dan pasar obat Pramuka ya. Kalau teman-teman cari obat di sini banyak stok obat, pasar Jaya Pramuka, toko obat situ ya. Kita ambil yang jalur ke paling kanan menuju ke Senen ya. Senen, masuk flyover Senen. Flyover Senen ini termasuk yang sudah cukup lama ya, sejak saya di Jakarta 2003 ini sudah ada. Dan sekarang hampir semua perempatan pertigaan di Jakarta yang jalan protokol itu dibikin underpass flyover ya. Kayak di sini ini dia sudah bikin underpass dari arah Manggarai ya, Manggarai dari arah mana itu dia sudah bikin underpass khusus. Ini hati-hati nih jalur busway, biasanya kalau busway ada yang ke kanan. Nah itu plat merah ke kanan. Contoh yang tidak baik bagi ASN ya. Saya kira mental yang memang harus kita perbaharui sebagai public officer. Kalau ambulan mungkin boleh ya pakai jalur Transjakarta ini. Polisi yang dalam keadaan darurat juga boleh. Tapi kalau kita plat merah masuk ke situ juga nggak ada ujian apa-apa ya. Idealnya di depan itu ditangkap sama polisi ya. Karena penegakan hukum atau law enforcement itu menjadi penting, jadi kunci supaya hukum ini tegak ya. Ini ada bapak jual koran tuh di sini saya beli. Oke teman-teman, nunggu ini lampu merah Salemba ya di Jalan Keramat. Sekarang jam 6.45. Oh ya, tidak akan terlambat nih. Tidak terlalu macet, jadi meskipun hujan ya, tapi jalanan tidak terlalu parah ya. Mungkin karena motor-motornya belum keluar semua ya, menunggu. Anak sekolah maksudnya kan jam 7 ya. Sebenarnya ini jam-jamnya masuk sekolah sih, tapi saya melihat Jalan Keramat ini masih nggak crowded. Jangan masuk sekolah jam 7.30 kali ya, sehingga macet. Karena kemarin sempat saya lewat jalur sini juga dari Bekasi. Di video saya sebelumnya itu ada yang menghindari jalur ganjil genap. Itu di sini macet banget, dan waktu itu sekitar jam berapa ya? Setengah 8 ya, setengah 8 apa jam 8 gitu. Itu parah macetnya, parah banget. Nah itu pelan-pelan ke kiri. Ini agak pas nomor BG. Pengendara motor juga masih aja dia pakai busway kan. Itu ketika dia busway-nya berhenti, Transjakarta berhenti, dia berhenti, padahal ke kiri ini lancar-lancar aja. Nah ini kan masalah mental juga, mental kita yang ya pengen cepat gitu, pengen cepat nyampe padahal salah, pengen serba instan. Nah itu salah. Oke, nah ini saya nggak tahu ini ada jalur kayak gini apakah menginformasikan bahwa di depan tuh belok kiri, tapi nah ini di sebelah kiri ini Transjakarta
ini ya jalur apa namanya, bis apa penyokong gitu ya, jalur penyokong atau apa sih? Nah, itu kalau yang dari PT Transjakartanya biasanya warnanya yang kuning, merah ya, biru apa, beda. Berbeda, dia ada yang elektrik, listrik. Ini Jalan Keramat ya. Nah ini sudah ditutup nih yang arah ke Manggarai ya, yang arah ke Cikini. Dulu di sini dibuka nih. Wah itu Pak, cacatnya parah banget. Orang lalu lalang di situ. Ini pakai ini jalurnya jalur padat. Wah ini ditutup tuh. Menurut saya itu bagus banget. Jadi kalau orang yang mau putar balik ya, putar baliknya di depan gitu, dia langsung dari arah perempatan itu. Saya itu jadi alternatif memangkas kemacetan ya, supaya nggak terlalu macet parah. Kemarin sama si Waje waktu saya pakai waktu ada menghindari ganjil genap itu, kita diarahkan naik flyover Senen, kemudian masuk ke samping atrium, kemudian RSPAD Gatot Subroto situ ya. Nah saya karena sekarang tidak menghindari ganjil genap, dalam artian mobil saya plat nomornya sama dengan tanggal genap, maka saya tidak akan ke atas ya teman-teman. Saya akan menggunakan jalur yang biasa saya pakai, yakni ke arah Senen bawah, Senen Patung Tani ya, Kuitang ya, Kuitang. Nah ini teman-teman lihat sebelah kiri jalur sepeda. Cuman persentase pemakaian sepedanya mungkin ya masih kecil ya. Kalau di Belanda jalur sepedanya itu justru di dalam area pedestrian ya, digabungkan jadi satu, tapi ada jalur sepeda, ada jalur pejalan kaki. Nah kalau ini karena digabungkan dengan jalan raya, jadi banyak yang pakainya malah sepeda motor. Kita pun jadi kagok sih pengendara mobil, agak susah ya. Padahal kalau pedestriannya dibesarin ke sini, itu yang trotoar, lalu di situ dikasih area untuk sepeda, menurut saya bagus ya, bagus. Sama seperti di Belanda gitu ya, keren itu. Dan supaya memudahkan, kalau di Belanda yang saya tahu arahnya itu dibikin terbalik ya untuk sepeda dan mobil itu ya. Jadi kalau kita kan setirnya setir kanan ya, setir kanan. Kalau sepedanya diarahkannya berbalik ke arah sana. Jadi kalau kita arah ke sini, sepedanya ke arah sana, berlawanan arah. Jadi motor pun nggak bisa pakai ya, karena motor tidak banyak. Yang memakai sepeda motor itu di Belanda itu tidak banyak. Yang banyak ya pakai sepeda. Karena memang enak ya, karena cuaca dingin, pakai sepeda, kita pakai jas, jaket, itu tidak menyebabkan keringetan ya. Nah, banyak lah keringetnya itu ya. Kalau di Indonesia saya kira kalau lagi musim panasnya tinggi gitu, kita pakai berkendara ke kantor ya keringat ya, keringat, dan itu yang bikin males kan. Sebenarnya kalau kantornya ada toilet untuk mandinya, kalau nggak ada, aduh, capek ya. Dan memang sistem tata kotanya juga sudah bagus ya. Jadi
penempatan apartemen, penempatan rumah-rumah penduduk itu sudah tertata bagus, sehingga ketika orang memutuskan memakai public transportasi itu tidak jauh, plus dia bisa pakai sepeda gitu. Jadi orang yang notabene misalkan berkendara sepedanya itu kan rata-rata tidak lebih dari 10 kilo, menurut saya 5 sampai 5 kilo lah, 5 sampai 10 kilo sebenarnya. Karena pernah juga ada mahasiswa di Belanda itu yang dia kuliah di The Hague University tapi kos-kosannya di Delft gitu, di Delft, dan dia bilang saya pakai sepeda Pak tiap hari. Oh hebat. Dia sih bilangnya 15 kilo ya gitu. Sepeda. Jadi di Belanda itu sepeda bisa nyewa kalau nggak salah 15 euro ya, 15 euro 1 bulan. Sebulan. Dan tandanya itu kalau kita nyewa sepeda, dia bannya warna biru. Bannya warna biru. Adik kita kan ada tuh sepeda-sepeda yang di pinggir jalan itu yang dulu pakai kartu kredit ya. Nah, lama-lama rusak, nggak ada yang pakai. Karena memang susah, menurut saya nggak mungkin teman-teman kita di sini yang mau pakai nyewa sepeda kayak gitu, pakai kartu kredit buat apa gitu. Lebih efisien pakai Gojek, pakai Grab memang ya itu. Kita coba lewat lurus ya, lewat Gambir, setelah itu masuk ke Medan Merdeka Utara ke depan di sana, lalu masuk ke Mahkamah Konstitusi ya. Karena jalur sini ada pembangunan MRT yang jalur ke arah Medan Merdeka Selatan ya, jadi agak sedikit macet. Nah ini kita di Jalan Medan Merdeka mana ya? Oh ya, dekat Gambir ya, Ridwan Rais kalau misalnya jalan itu. Di depan ada Pertamina, ada Bank Pramuka juga, gedung Pramuka ya. Minum dulu. Ayo. Maaf ya, barusan saya minum dulu sebentar. Belakang udah nempel. Waksonin saya belakang. Maaf Pak, tidak sengaja lagi minum sebentar. Nah ini kondisi menuju Jalan Medan Merdeka Utara ya. Ini Gambir, sebelah kiri ini stasiun Gambir. Masih jam 7 ya, jam 7 kurang 5 menit. Ini jam 6.55 sudah sampai Gambir. Saya kira cepet ya. Jadi tadi saya mengira ini akan macet parah, tapi ternyata enggak. Alhamdulillah fine aja ya. Kiri Pak, tenang aja. Nah ini masih banyak pembangunan jalan, saya kira ini yang berbahaya.
di lembaga yang besar itu menyebabkan kita menjadi arogan itu menurut saya ya bisa ya bisa tidak ya. Ada orang yang enggak, tapi beberapa sih memang banyak. Kalau kita pulang itu saya pakai jam tol, masuk tol itu hampir semuanya pakai strobo ya, padahal itu bukan polisi atau bukan pejabat juga. Kalau pejabat negara memang kan dia kasih memang dikasih komplement untuk fasilitas keamanan dan kasih PJR ya. Nah, saya mengambil jalur kiri ke Jalan Medan Merdeka Barat sedikit, setelah itu baru masuk ke, misalnya saya lurus ya, misalnya saya ngambil dari sebelah kiri itu Istana Presiden Pak Jokowi. Ini saya coba ngambil yang ke kiri biar teman-teman tahu dari Merdeka Barat sedikit ya. Nah, itu ada tulisannya ganjil genapnya jam 6 sampai jam 10, kemudian jam 16 sampai jam 9. Di depan muter balik, kosong juga, masih belum ramai, masih kosong. Kita lihat, pastikan di sini saat muter balik melihat ke spion karena sering banyak busway ya. Busway ini kadang-kadang tidak terlihat. Nah, saat melintas pun pastikan teman-teman belah ke kiri ya. Nah, ini kita masuk ke kiri. Oke, ke kiri ya. Siap leh. Nah, ini sudah masuk ke area kantor. Hampir 42 menit sejak saya ngerekam. Udah jam 7 nih. Alarm sudah berbunyi. Alarm tanda presensi. Harus dimatikan ya. Terus ke kiri. Jadi itu garis besar saya kira ya. Alternatif jalan dari Bekasi ke Jakarta menggunakan tol Becakayu, dan waktunya hanya 45 menit ya. Ini pas sampai sana ini waktunya 45 menitan, jadi tidak terlalu lama. Wow, penuh. Jom, bisa. Nah, kita ya. Majulannya, cantik. Aja berarti tuh. Ke dia we, pinggir. Ya, kelas. Tuh. Nah, terus. Oke, terus. Terus? Oke, dah.
Yup. Jom. Oke, sudah nyampe di kantor. Ini jam 7.02 ya. Jadi 45 menit. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.